Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Frida Destini, Magister Pendidikan. Saya dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Lampung. Saya mengampu mata kuliah pembelajaran matematika SD dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di semester 4. Capaian pembelajaran lulusan yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menguasai pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Menerapkan pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, memiliki sikap bertanggung jawab dalam memahami tugasnya sebagai seorang pendidik yang berkaitan dengan pembelajaran matematika SD. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam menguasai substansi dan konsep dasar matematika serta dapat menerapkan pengetahuan yang dipelajari secara logis dan kritis untuk mengimplementasikan pembelajaran matematika SD dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mampu membuat keputusan tentang keterkaitan pembelajaran matematika SD untuk menganalisis secara fluktuatif masalah. Dan yang terakhir, mampu mengaplikasikan pembelajaran matematika SD pada konsep lain di bidangnya masing-masing. Deskripsi singkat mata kuliah pembelajaran matematika SD. Mata kuliah ini mengkaji hakikat belajar matematika SD dan teori-teori pembelajaran matematika, telaah kurikulum matematika SD dan model-model pembelajaran matematika, pembelajaran bilangan asli, cacah, bulat, dan selanjutnya referensi yang digunakan, model pembelajaran matematika, dan poin 7 dan 8 ini ada buku yang saya buat, saya tulis, buku ajar bersama rekan dosen. Yang pertama ada strategi pembelajaran aktif dan ada belajar dan pembelajaran. Sistem perkuliahan di mata kuliah pembelajaran matematika SD dilaksanakan secara offline atau tatap muka. Selanjutnya untuk sistem penilaiannya yaitu ada kuis 10%, tugas 25%, UTS 25%, UAS 30%, dan partisipasi 10%. Selanjutnya ini ada RPS-nya. Jadi untuk mata kuliah pembelajaran matematika SD ini membelajarkan bagaimana menyampaikan materi matematika SD kepada peserta didik dengan menerapkan teori-teori pembelajaran matematika SD dan model-model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran matematika SD. Sekian untuk penjelasan RPS dari pembelajaran matematika SD. Saya sudah membuat video pembelajaran dengan mata kuliah pembelajaran matematika SD. Di dalam video pembelajaran saya menyampaikan pada pertemuan kedua dengan materi yaitu teori-teori pembelajaran matematika di SD. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Pagi, Bu. Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya,
hari ini ada yang tidak masuk? Hadir Hadir semua ya. Oke, baiklah rekan-rekan mahasiswa, minggu ini adalah minggu pertemuan kedua kita ya. Hari ini kita akan belajar teori-teori pembelajaran matematika SD. Nah, sebelumnya minggu lalu kita belajar hakikat pembelajaran matematika. Masih ingat nggak? Hakikat pembelajaran matematika itu apa? Itu pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Ferdi. Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa. Ya, pembelajaran adalah pembelajaran, berarti proses interaksi antara guru dan siswa Siswa. dalam menyampaikan atau membelajarkan suatu materi matematika. Ada yang tahu apa itu matematika? Oke, matematika adalah ilmu pasti. Logika, Bu. Ya, Taufik. Matematika adalah ilmu logika, bilangan, ukuran, itu yang membutuhkan penalaran secara logis, gitu ya. Baiklah, karena rekan-rekan mahasiswa masih ingat hakikat pembelajaran matematika, rekan-rekan bisa melakukan pretest terlebih dahulu ya. Bisa di scan barcode-nya pakai Mentimeter, menti.com. Oke, ada kita lihat jawaban rekan-rekan ya. Ada yang mengatakan teori pembelajaran SD itu yaitu teori yang menjelaskan bagaimana siswa sekolah dasar belajar, berpikir dan memahami suatu materi sehingga guru dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Ada juga yang mengatakan teori pembelajaran di SD adalah cara memahami bagaimana anak-anak menyerap, mengolah, dan mengingat informasi karena anak SD masih dalam tahap berkembang cara belajarnya, jadi harus menyenangkan. Biasa belajar lewat objek konkret, lunak, enaktif, ikonik, simbolik ya. Kita lanjut ke materi ya. Capaian pembelajaran hari ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan nanti mampu mengidentifikasi teori-teori pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan karakteristik berbagai teori pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang ketiga, nanti ada tugasnya per kelompok, yaitu apa? Mempraktikkan setiap teori pembelajaran tersebut secara singkat, gitu ya. Oke, lanjut. Teori belajar umum. Nih, tadi sudah ya, di awal ada 4 teori. Ada yang pertama, behavior, kognitif, konstruktif, dan humanis. Nah, Ibu minta nih dari rekan-rekan mahasiswa, ada tidak yang bisa menjelaskan secara singkat behavior itu yang seperti apa, kognitif, konstruktif, sampai ke humanis. Boleh? Ya. Untuk behaviorisme itu guru memberikan stimulus dan siswanya ada responnya dulu, terus ada punishment sama reward untuk peserta didiknya. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Bahwa behavior itu ada stimulus dan respon, dan ditandai juga dengan behavior itu ada reward dan punishment, gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, kognitivisme. Ada yang bisa? Silakan. Teori kognitivisme itu proses menekankan pemahaman konsep pada peserta didik yang dilakukan secara berulang-ulang agar siswa itu paham dengan materi yang diajarkan. Oke, kognitif ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Faiz bahwa belajar itu adalah dilatih secara berulang-ulang, gitu ya. Atau kita kenal istilah drill, ya, latihan yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga ada konstruktivisme. Silakan, ada yang tahu konstruktivisme? Saya Bu, Boleh, Ferdi. teori ini tuh menekankan bahwa siswa itu membangun pengetahuannya sendiri lewat belajar lewat pengalamannya yang udah dilaluinya Bu. Oke, belajar melalui pengalaman yang sudah dilaluinya. Ya, oke, benar ya. Pendapat tidak yang lain? Pendapat. Ada lagi yang humanis terakhir? Ya, silakan. Jadi humanisme itu kata lainnya adalah memanusiakan manusia, Bu. Jadi guru itu tidak hanya memberikan materi pembelajaran saja, tapi juga memperhatikan suasana di kelas, kenyamanan, keamanan, dan menyenangkan.
Oke, ya. Tepuk tangan dulu buat ya, bahwa tadi konstruktivisme itu pengetahuan baru dibangun melalui pengalaman yang dialami oleh siswa. Terus yang humanis itu bahwa tidak hanya dari hasil belajar atau perubahan tingkah laku saja, tetapi bagaimana menciptakan keamanan, kenyamanan kepada siswa. Jadi kita sebagai calon guru SD menciptakan bagaimana pembelajaran matematika itu bisa menyenangkan bagi siswa. Ada pertanyaan tidak terkait behavior, kognitif, konstruktif, dan humanis? Cukup jelas ya? Cukup. Kita akan belajar dari ahli-ahli yang ada di dalam teori keempat itu tadi. Ya, yang pertama ada Oke, semua teori ahli ini itu sama tujuannya, yaitu membantu siswa memahami konsep matematika dari konkret menuju ke abstrak. Gitu ya. Kalau menurut James Piaget ini konsep utamanya adalah perkembangan kognitif siswa, ya, di mana anak SD tadi berada pada tahap operasional Konkret. Jadi di dalam pembelajaran matematika kita menggunakan benda-benda konkret atau nyata. Kemudian dari konkret ke semi konkret ke abstrak. Teori Brunner, pernah dengar nggak kata Brunner? Pernah. Nah, Brunner ini terkenal dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama apa? Enatif. Yang kedua Ikonik. ikonik. Yang ketiga Simbolik. Ya. Ada yang tahu tidak seperti apa sih yang enatif, seperti apa yang ikonik, seperti apa yang simbolik? Silahkan. Ya, silakan Afif. Jadi dari teori Brunner ini ada 3 tahapan. Yang pertama enaktif. Enaktif itu guru memberikan benda nyata, Bu. Oke. Misal pulpen atau apapun itu. Kemudian setelah diberikan benda nyata, siswa menggambar dari benda nyata tersebut. Nah, setelah menggambar gambar tersebut diberikan simbolnya. Simbolnya. Terakhir berupa berarti gambar ke abstrak. abstrak. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Afif ya. Ya, oke. Tadi sudah ada benda konkretnya yaitu pulpen contohnya. Nah, pulpennya ini nanti kemudian digambarkan baru ke simbol matematikanya. Nah, ini Ibu ada menyediakan kancing gitu ya. Nah, ini tadi ada Ibu bawa kancing. Nah, bisa dibantu siapa yang di belakang? Nah, ambil, kita mau belajar apa? Angka. Ya. Nah, cek teman-temannya Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan angka. Jadi, bantu Ibu untuk menemukan angka kancing ini 5 ya. Iya. Jadi dihitung ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Jadi kancingnya totalnya ada berapa? 5. Nah, Oke. Boleh dilanjut. lalu kan sudah enaktif ya. Berarti kancingnya ada 5. Kita gambar dulu. Kancingnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kan? Terus angka ya. Ikonik berarti kan sudah gambarnya. Lalu ada berapa simbolnya? 5. Ada 5. Berarti ada 5 kan? Seperti itu. Oke, ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, tadi enaktif itu memanipulasi benda. Nah, ini ada bendanya. Nah, ini dimanipulasi gitu kan. Dimanipulasi itu bisa dikata-kati. Diajak siswanya untuk megang secara langsung gitu. Terus diajak berhitung sama-sama. Tadi sudah ya, dihitung ada berapa? 5. Teori dinas. Nah, teori dinas ini konsep utamanya adalah belajar matematika
matematika melalui permainan dan aktivitas manipulatif, sehingga siswa membangun konsep secara bertahap dari konkret menuju ke abstrak. Ya. Ada beberapa tahapan. Pertama, bermain bebas. Jadi kita kasih benda ke siswa. Benda itu mau diotak-atik seperti apa bebas. Terserah siswanya. Beda siswa berarti beda membentuknya masing-masing gitu ya. Kemudian kita lanjut dengan permainan tapi ada aturan gitu. Yang ketiga, generalisasi atau menemukan pola dan hubungan. Yang keempat, representasi, menyajikan ide dalam bentuk gambar atau diagram. Yang kelima, simbolisasi. Setelah disajikan dalam bentuk gambar, kita bentuk ke dalam simbol ya, menggunakan simbol matematika. Dan yang terakhir, formalisasi, memahami konsep secara formal dan abstrak. Nah, lanjut ke teori yang terakhir. Ada teorinya Van Heel. Apa sih Van Heel ini? Konsep utamanya adalah terkhusus untuk materi geometri. Tahu nggak geometri itu pembelajarannya apa aja? Bangun data dan bangun ruang. Nah, jadi ada tahapan berpikirnya, ada 5. Yang pertama, visualisasi. Visualisasi di sini siswa baru bisa menyebutkan benda-benda apa saja yang pernah mereka lihat yang berbentuk bangun datar, persegi panjang, persegi, lingkaran gitu ya. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu analisis. Nah, di tahap ini siswa bisa mengidentifikasi atau mengenali sifat-sifat dari bangun datar tersebut. Persegi panjang sifatnya apa sih? Persegi sifatnya apa? Kemudian yang ketiga, deduksi informal. Apa itu? Memahami hubungan antar sifat. Nah, ada tidak sih hubungan antara persegi dengan persegi panjang? Yang keempat, deduksi formal. Yang kelima, rigor. Nah, tetapi rekan-rekan mahasiswa, untuk anak usia SD, untuk yang teorinya Van Heel itu berhenti sampai di tahap yang ketiga, yaitu siswa bisa memahami hubungan antar sifat secara informal. Itu ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Paham Ibu. Paham? Paham. Oke, baik. Nah, lanjut perbandingan keempat teori nih. Teorinya tadi kan Piaget, Brunner ya, Linus, Van Heel. Kalau Piaget, fokus utamanya pada perkembangan kognitif. Kalau Brunner, penemuan Konsep. Linus, Aktivitas dan permainan. Van Heel, Geometri. Nah, kata kunci untuk yang Piaget, Konkret. menggunakan benda-benda konkret. Kalau yang Brunner, Enatif, mekanik, simbolik. Kalau yang Linus, Manipulatif. Kalau yang Van Heel, Tahap berpikir. Nah, ya, silakan Claudia. Baik Bu, di sini saya izin bertanya, kenapa sih kita itu harus memahami teori pembelajaran di dalam pembelajaran matematika ini? Kegunaannya apa sih sebagai calon guru SD? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Claudia atas pertanyaannya. Tepuk tangan dulu ya. Karena teori belajar ini adalah dasar kita, landasan kita untuk apa? Untuk merancang pembelajaran di kelas seperti apa, gitu ya. Tadi merancang metode pembelajaran, merancang apa? Model pembelajaran, pendekatan, strategi, ya kan? Itu sudah tepat dan sesuai dengan apa? Perkembangan karakteristik peserta didik dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, disesuaikan juga dengan gaya belajar peserta didik. Izin bertanya Bu, kita bisa dan boleh nggak sih Bu menggabungkan dua teori gitu Bu dalam satu pembelajaran? Oke, maksudnya tadi kan ada 4 teori, bisa tidak ya 2 teori itu digabung di dalam satu pembelajaran? Nah, yang sebelah sini gimana kira-kira? Bisa atau tidak digabungkan 2 teori atau lebih malah? Bisa Bu, Bisa. Kenapa? Alasannya, Taufik. saling melengkapi gitu Bu, Oke. antara satu teori dengan teori. Saling melengkapi.
rapi. Ada lagi? Lebih variatif, Bu. Lebih variatif, benar. Tapi sangat boleh malah. Kenapa? Karena biar pembelajarannya lebih variatif, biar pembelajarannya saling melengkapi gitu kan. Karena kan tadi kan kognitif itu, oh dia berpikir gitu, terus mau dilengkapi dengan penemuan gitu, pakai ya apa, Brunner, penemuan konsep ya, enaktif. Jadi boleh, sangat boleh. Rekan-rekan mahasiswa silakan bentuk 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, tugasnya adalah masing-masing mengambil satu materi matematika SD. Kemudian bagaimana cara menerapkan teori pembelajaran tersebut di dalam kelas. Secara singkat saja nanti mempraktikannya. Itu ya. Oke, kita berhitung ya. 3, 4. Oke, silahkan berkumpul 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan Dulu kita ngomongin gigit. Sudah? Ya, silakan didiskusikan ya. kita benerin sedikit. Di belakang sudah? Sudah, Bu. Sudah. Jadi, Temporan nih. sudah diskusinya. Ini sudah? Sudah ready? Ready, Bu, ready. Sudah, Bu. Kelompok 1, teorinya apa? Teorinya biasa. Biasa. Kelompok 2, Brunner. Dinas Van Heel. Oke, kita spin dulu ya, siapa yang pertama kali maju masing-masingkan. Van Heel. Van Heel. Oke, lanjut yang urutan kedua. Nanti. Biasa. Lanjut yang ketiga. Brunner. Brunner atau Dinas nih? Saya yakin. Oke, silakan Haji perwakilannya sebagai calon guru ya. Nanti yang lain sebagai peserta didik atau murid SD. Silakan. Kita kelompok 1 perwakilannya. Pak Ferdi. Baik, Bapak di sini. Baik, di sini izin teman-teman, di sini saya akan mensimulasikan cara pengajaran menggunakan teori Van Heel. Tahap pertama tuh tentang kita mengenalkan visualisasinya dulu, kayak anak-anak tuh harus paham dulu contoh yang kita ajarin. Oke, baik anak-anak, di sini Bapak ada kertas origami sama persegi panjang tidak bisa dikatakan sebagai persegi, tapi persegi bisa dikatakan sebagai persegi panjang. Istimewa. Iya. Terima kasih. Gimana, sudah jelas belum? Disampaikan oleh Pak Ferdi. Pak Ferdi? Jelas. Ya. Biasa. Topik. Pak Taufik. Oke, baik. Di sini saya akan mensimulasikan secara singkat teori dari biasa 3. Ada 3, Pak. Oke, sudah, tepuk tangan dulu. Ya, ini ibu bagi 2, gitu kan? Rotinya ibu bagi 2. Rotinya dibagi 2, maka akan dapat berapa? 2 bagian. 2 bagian. Berarti kalau dituliskan dalam bentuk pecahan, berapa bagian? 1/2. Iya, benar nggak? 1/2, 1/2, ya kan? Iya. Kalau digabung menjadi 1. Nah, ya benar ya. Berarti 1 roti, tuh kan? 1 roti dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. 1/2. 2. Gitu ya. Kalau di konsep
Pecahan. Tadi Taufik kan di konsep Penjumlahan. Paham tidak? Paham. Yang ketiga, silakan teorinya Bruna. Faiz. Pak Faiz. Oke, jadi anak-anak di sini Bapak akan jelaskan tentang teori Brunner. Di sini ada. Nah, kan ini udah dibagi jadi sama banyak kan, isinya masing-masing 5. Oh. Oke, tepuk tangan dulu Pak Faiz. Nah, Pak Faiz di sini ngambil materi perkalian ya, bahwa ada tadi 2 piring ya, yang satu piringnya terdiri dari 5 piringnya Dinas. dinas. Oke. Teman-teman, di sini saya mau jelasin tentang teori dinas. Mereka bermain bebas. Nah, kemudian tahap kedua kita bermain tapi dengan aturan. Sedotan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada berapa 10? Ada 13 simbolnya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, sudah tangan dulu buat dinas. Ya. Diikat lagi terus digabung dengan yang puluhan. Berarti ada berapa puluhannya? 2. Berarti 20. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu buat semua kelompok. Anda sudah paham? Paham. Sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada rekan-rekan mahasiswa yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan? Ya, silakan. Baik, jadi Ibu untuk hari ini kesimpulan pembelajarannya kita sudah belajar tentang teori-teori pembelajaran di SD. Ada teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Kita juga tadi belajar mengenai dan permainan, dan teori Van Hill itu terkait dengan geometri, Ibu. Iya, oke, baik, tepuk tangan ya. Lengkap sekali ya kesimpulan yang diberikan oleh rekan kalian ya. Benar, kita sudah belajar teori behavior, humanis ya, kognitif dan konstruktif. Ada juga kita sudah belajar teori dari para ahli. Ya, disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa atau anak. Ibu ada post-test, silakan bisa scan itu ya, QR code. Ini menguji pemahaman rekan-rekan tentang teori-teori pembelajaran matematika di SD. Udah ada yang salah tuh. Listnya Sudah. yang pertama. Saya Bu. Nah, kita ulas sebentar ya. Menurut karakteristik matematika, simbol termasuk dalam Bahasa matematika. bahasa simbol matematika. So, yang ketiga, paradigma behaviorisme memandang belajar sebagai sudah ya. Ini semuanya yang terakhir, seorang guru menggunakan benda konkret kemudian gambar. Lalu simbol matematika dalam mengajarkan pecahan sesuai dengan teorinya siapa? Jerome Brunner. Brunner. Enaktif. Simbol. Baik, cukup sudah pembelajaran kita atau perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih semua kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir untuk perkuliahan pembelajaran matematika SD. Nah, di awal tadi kita sudah diawali dengan doa, maka sebelum pulang kita juga akhiri dengan Berdoa. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat nantinya ketika kita menjadi seorang guru nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.